Halo, selamat siang. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya. Kita akan sharing lagi mengenai persoalan perkreditan ya, biasa dari gua. Barusan gua melakukan suatu pekerjaan yang paling gua benci selama menjadi pegawai bank. Barusan banget. Tahu nggak teman-teman yang paling benci gua lakuin sebagai orang bank? Yaitu menagih orang yang belum bayar. Benci gua pekerjaan ini beneran. Bukan benci ke pekerjaan banknya, maksudnya pekerjaan yang salah satu pekerjaan yang gue nggak suka sebenarnya. Ya karena ya mau nggak mau sih, tapi kan karena kita pakai bank kan pakai duit nasabah ya kan ya, pakai dana-dana yang nyimpan uang, tabungan, deposito, giro, diputar lagi. Nah itulah kan kita harus kembalikan lagi kan ya. Jadi kalau yang belum bayar kita tagih ya. Gue nggak suka nagih sih, karena gue juga nggak suka ditagih orang ke rumah. Ada pernah mobil jujur ini. Jadi memang kalau menagih itu gue sendiri nggak suka ya, karena kadang ya, tapi ini kerjaan ya, wajib kita lakukan karena untuk membalikan dana juga kan. Karena menurut gue kadang-kadang bertentangan sih dengan hati ya, jujur aja. Ini sesi curhat ya nggak, bertentangan dengan hati kadang-kadang ya. Kadang gue pernah ngeliat orang yang lagi susah ya, kita tagih ya, tapi ya mau gimana lagi kan. Tapi yang sebenarnya kalau apa pegawai bank yang bener ya menurut gue ya, nggak cuman ngasih kredit habis itu nagih kalau belum bayar, nggak cuman itu, lebih ke harusnya dia lebih mempunyai nilai lebih, dalam artian dia sebagai pemberi jalan keluar juga ya. Jadi beberapa contoh, misalkan temen gua punya nasabah kredit, ketika nasabah kredit bermasalah dia nyariin pembelinya kadang-kadang ya. Berarti bukan berarti dengar semua ini teman-teman langsung serahkan ke bank, bang cari dong pembelinya, nggak gitu. Dalam artian kita sama-sama bantu ya. Kalau lagi teman-teman lagi sulit memang bayar, pak ada aset saya mau jual, biasanya pegawai bank yang bener pasti bantu nyariin, nggak cuma nagih doang, pasti itu. Nah yang lebih hebat lagi nih pengalaman gue waktu di Pontianak ya, ini cerita sedikit ya. Jadi punya nasabah kredit keturunan Tionghoa, bapak X lah ya. Dia itu pengusaha perdagangan mobil second ya. Dia kalau kredit ke bank dengan jumlah sekian, dia pasti punya dana deposito sekian. Hebat bapak ini, salut ya. Waktu itu dia minjem kredit ke kita sekian miliar, dia punya deposito sekian miliar, sama persis dengan kreditnya. Dia bilang apa, Pak, kalau saya ada apa-apa, tiba-tiba amit-amit saya udah nggak ada, jangan ganggu keluarga saya, Pak. Ini dananya ambil saya dari deposito saya, gitu. Jadi dia selalu prepare tuh. Jadi ketika waktu itu dia melunasan dini sih, tinggal cairkan deposito selesai. Ya itu kalau contoh yang sukses lah ya. Tapi ada juga yang contoh yang kurang bagus, tapi dia tanggung jawab. Ini yang saya suka. Jadi teman-teman kalau memang ada kesulitan tetap tanggung jawab. Jadi dia juga nasabah saya kontraktor ya, dia ketipu sehingga bayar ke kitanya jadi terlambat. Tapi dia mau ngejual rumah dia yang 25 tahun dia tinggali. Dia ngontrak setelah itu. The best. Saya salut. Dia jual, lunasin kredit kita, dia ngontrak. Pak, gue bilang, Pak, kehidupan nanti gimana? Saya mau bangun dari awal lagi, Pak. Saya mau nagih yang macet. Dia kebetulan dia ada usaha sama temennya, macet di sana temennya, dia mau nagih itu. Nah seperti itu. Jadi ya seperti balik lagi ke tempat awal ya. Ini pekerjaan yang paling gua nggak suka sebenarnya, menagih, karena kadang-kadang kita itu bertentangan. Yang pertama gue bilang bertentangan dengan hati ya. Pernah gue tagih orang yang lagi sakit. Kalau secara manusiawi nggak bisa, nggak masuk. Sorry, saya megang soalnya, pegel. Kalau ikutin kata hati susah, nggak masuk. Tapi ini udah rule of the game ya, aturan permainan. Gue bilang permainan sih ya, karena kehidupannya kan permainan semua ya kan ya. Aturan-aturan kan dibuat oleh manusia kan. Biar apa, biar teratur kan. Jadi kita ikutin ya, kita harus nagih tetap. Walaupun dia lagi kesulitan, mau nggak mau ya kita bantuin jalan keluar ya. Dan keluar seperti apa, apakah seperti apa treatmentnya, kan masing-masing orang berbeda kan kondisi, dan tentu saja yang dia punya apa gitu. Sebisa mungkin sih biasanya kalau orang-orang yang lagi kesulitan uang, dia akan menjual aset bukan rumahnya biasanya. Biasanya aset tertentu, yang mobil kah, motor kah, ya.
pernah sekedar bantuin cari pembeli motor, cariin ya. Ada Pak, mobil ada yang mau beli Pak, cariin yang beli mobil. Ya nggak seperti itu ya. Saking apanya kita tuh berusaha menjadi partner yang baik sih ya. Sebenarnya kalau bank itu kalau yang bener ya, dia membantu ketika lagi butuh, tapi juga dia tidak menenggelamkan ketika lagi susah sih sebenarnya. Pengennya kan seperti itu. Nah makanya kalau teman-teman kalau lagi kesulitan, tinggal obrolkan sama pegawai banknya ya. Dan kalau memang bisa di restruct, diperkecil cicilannya, segera dimohonkan ya. Walaupun kadang-kadang nggak semua bank bisa seperti itu, ada yang saklek nggak bisa Pak, pokoknya Bapak harus bayar gitu kan, seperti itu ya. Nah itu yang kadang-kadang sampai sekarang gue tuh gimana gitu ya, ya nggak tahu ya kalau pegawai bank lain ya. Kalau gue pribadi, kalau apa ya, lagi orang yang sedang kesulitan tuh satu sisi kewajiban, tapi satu sisi sedih sih kalau gue jadi posisi dia. Bukan nggak mungkin gue di posisi orang itu kan, yang lagi kesulitan tiba-tiba ada nagih ke rumah tuh nggak suka. Dan gue sebenarnya ciri orang yang nggak suka nagih ke rumah kalaupun nggak terpaksa ya, apalagi nagih ke kantornya. Aduh, ada tuh pegawai bank yang bentar-bentar kita lagi ke kantornya biar apa, biar malu. Kalau gue pribadi, kalau ke kantornya tuh udah kayak dianya ngilang, nggak mau ketemu, telepon nggak diangkat, ya udahlah kita ke kantornya lah ya. Kalau masih orang yang kooperatif, ngapain sih mempermalukan orang ya nggak sih? Kalau pribadi gue ya, ngapain sih mempermalukan orang ya. Kalau misalkan ini kan masalah hutang pribadi ya, kita keep ya kan? Makanya kalau ada pinjol-pinjol yang nyebar-nyebarin WhatsApp itu sih keterlaluan ya menurut gua. Manusia itu semua orang punya aib ya. Kita semua punya aib, cuman Tuhan menutupnya. Ya kan? Ya kan karena kita nih happy-happy gini kan karena Tuhan menutup aib-aib kita aja kan. Kalau dibuka semua, kita udah nggak punya muka sebenarnya. Ya gitu aja guys, mungkin yang bisa gue sampaikan. Intinya sih hati-hati ya dalam menggunakan kredit. Gunakan seperlunya, sebutuhnya. Kalau teman-teman ada mau ekspansi, please ekspansilah usaha yang benar-benar teman-teman kuasai ya. Jangan ekspansi yang baru bentar. Misalkan teman-teman nih biasanya bengkel, tiba-tiba teman saya buka laundry pengen ikutan. Rata-rata yang bermasalah seperti itu, yang nggak dikuasain ya, terus pakai uang bank lagi. Mending yang dikuasain, tempat teman-teman pengalaman. Ini udah nggak dikuasain pakai uang bank, nggak usah ya. Karena pahitnya, semuanya pahit lah. Kenapa bank itu kredit kur misalkan mikro untuk dan kecil mensyaratkan 6 bulan berjalan? Karena apa? Karena bank pengen melihat daya tahan usaha teman-teman ya. Karena gue akuin 6 bulan pertama itu gue juga punya usaha, itu penuh dengan ketidakjelasannya kan teman-teman. Pasti yang udah pengusaha merasakan lah ya, pasti ngerasain namanya 6 bulan tuh. Jadi kenapa bank 6 bulan? Biar melihat survive nggak nih orang ya. Ya nggak, kadang-kadang usaha sebulan 2 bulan juga kalau nggak survive langsung terguling. Kebetulan mau hujan ya guys. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.